kala ego tak bisa dikendalikan, dari amarah yang perlu kuredamkan, kelalaian, kesombongan, keangkuhan, menjadi teman sebaya kala aku terlelap dalam lupa. Kini alam menyaksikan derita sang insan dari segala macam persoalan. Alam pun kini berseteru, alam pun ini bertindak. Alam kini telah muak, alam tak memberikan jejak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ustazah harapkan kalian dalam keadaan sehat di rumah. Mari awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari puisi, prosa, dan mengubah puisi menjadi bentuk prosa. Potensi yang akan kita pelajari yaitu membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa. Kita juga akan mengubah teks puisi ke dalam teks prosa dengan tetap memperhatikan makna isi teks puisi. Yang pertama, puisi. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Irama merupakan turun naik lagu, sedangkan matra ukuran banyaknya tekanan irama. Rima pengulangan bunyi yang berselang baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak. Larik itu adalah baris dalam sajak dan bait adalah satu kesatuan dalam puisi. Adapun ciri-ciri puisi, yang pertama, bentuknya berupa bait, bukan paragraf. Yang kedua, diksi atau pilihan kata bersifat kiasan, padat, dan indah. Yang ketiga, majas atau gaya bahasa sangat dominan. Yang keempat, mempertimbangkan rima atau persajakan. Yang kelima, tidak begitu menonjolkan setting, alur, dan tokoh. Ada 3 jenis puisi. Yang pertama, puisi lama. Yang kedua, puisi baru, dan yang terakhir, puisi kontemporer. Ciri dari puisi lama yang pertama, anonim. Tidak diketahui siapa nama penulis puisi. Yang kedua, terikat pada jumlah baris, rima, irama, diksi, intonasi, dan sebagainya. Yang ketiga, gaya bahasanya statis atau tetap. Dan yang keempat, sastra lisan karena disampaikan dari mulut ke mulut. Contoh puisi lama antara lain pantun, mantra, karmina atau pantun kilat, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Sedangkan ciri puisi baru yang pertama, telah ada nama pengarangnya. Yang kedua, tidak terikat dengan aturan apapun. Yang ketiga, gaya bahasanya bisa berubah-ubah. Yang keempat, berbentuk rapi. Yang kelima, pada tiap gatra terdiri dari 4-5 suku kata. Yang keenam, isi puisi baru umumnya berisi tentang kehidupan. Contoh puisi baru berdasarkan isinya ada ode, balada, himne, epigram, romansa, elegi, dan satire. Sedangkan contoh puisi baru yang berdasarkan jumlah barisnya ada distikon, terzina, kuadren, quint, sextet, septima, oktav, dan soneta. Yang ketiga adalah puisi kontemporer. Puisi ini adalah salah satu jenis puisi yang keberadaannya muncul pada era setelah tahun 2000.
Menurut KBBI, bermakna masa kini sesuai dengan keadaan zaman. Yang selanjutnya adalah unsur intrinsik puisi, terdiri dari tema, imajinasi, irama, rasa, nada, rima, majas, amanat atau pesan, dan diksi. Setelah kita mempelajari tentang puisi, selanjutnya kita akan mempelajari tentang prosa. Prosa merupakan sebuah karya sastra dalam bentuk penulisannya bebas dan tidak terbatas pada berbagai aturan ketika menulis, misalnya rima, irama, diksi, dan banyak lagi. Dalam sebuah prosa, penulisannya bebas, memaparkan sebuah peristiwa, dan ada tema atau ide cerita. Ada 4 jenis prosa. Yang pertama, prosa lama dicontohkan dengan dongeng, fabel, hikayat, dan lain-lain. Yang kedua, prosa baru contohnya cerpen, novel, roman, dan lain-lain. Yang ketiga, cerita anak berupa cerita keajaiban, cerita fantasi, cerita fiksi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Yang keempat, prosa non-fiksi, contohnya iklan, biografi, artikel, dan lain-lain. Berikut merupakan unsur intrinsik prosa. Yang pertama adalah tema atau ide cerita. Yang kedua, alur atau plot merupakan rangkaian cerita. Sedangkan yang ketiga, sudut pandang, di mana di sini kedudukan penulis dalam cerita. Yang keempat adalah tokoh atau pelaku. Unsur intrinsik selanjutnya adalah watak atau penokohan, merupakan sifat pelaku. Yang selanjutnya, latar yang terbagi menjadi 3, tempat, waktu, suasana. Dan yang selanjutnya adalah amanat atau pesan bagi pembaca. Mari berlatih mengubah puisi menjadi bentuk prosa. Yang pertama adalah baca puisi dengan saksama. Pahami maknanya. Setelah kalian memahami maknanya, maka bait-bait dalam puisi tersebut bisa dijadikan dalam bentuk prosa dan dalam bentuk paragraf. Perhatikan kata-kata yang berada di dalam kurung. Kalian juga bisa menambahkan kata-kata yang bisa mengaitkan antara kalimat satu dengan kalimat selanjutnya. Namun perlu diperhatikan bahwa kata-kata yang kalian tambahkan tidak mengubah makna dari puisi tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.